kita dari kuasa hukum saudara kandung almarhum Dorce ingin mengklarifikasi karena kami lihat saat ini pemberitaan itu sungguh miring atas tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Kenapa saya bilang tidak bermoral? Barangkali rekan-rekan sudah mengetahui bahwasanya setelah mendiang meninggal ada bahasa dari seorang pengacara akan membuka wasiat 40 hari dan kenyataannya sampai ini nol, tidak benar. Ada juga kata-kata yang menyatakan silakan kita secara kekeluargaan. Sudah 2 kali kita kontak untuk berjumpa, selalu alasannya tidak ada. Jadi untuk itu kami terakhir oleh ahli waris mengambil sikap akan melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang sengaja memperlama hal-hal terhadap warisan Dorce ini dikesampingkan terhadap saudara kandung dari Ibu Dorce. Apa itu yang kami lakukan? Akan melaporkan tindakan oknum pengacara itu ke Dewan Kehormatan, juga oknum notaris yang katanya ada notaris menyimpan wasiat. Karena bagaimana mungkin 40 hari harus membuka wasiat, itu nggak logika hukum. Itu logika siapa yang dipakai dia? Tentu logika dia pribadi kan? Kita selaku kakak kandung dari Dorce sangat keberatan. Selanjutnya juga kami menginformasi juga kepada khalayak ramai. Terima kasih atas bantuan terhadap donasi sumbang kepada almarhum. Dan kami ada menemukan indikasi kejanggalan terhadap sumbangan tersebut. Di mana pada saat bulan 1 ada transfer ke rekening untuk pelunasan emas. Dan ini sekarang jadi perebutan terhadap anak-anak angkat itu. Ingin meminta ke toko emas itu. Akan tetapi toko emas itu tidak memberikan. Karena bertanya, Anda siapa? Jadi itu jadi polemik. Jadi seharusnya kami akan melacak siapa yang memberikan sumbangan, terus kami audit berapa pengeluaran perobatan. Karena mendiang perobatan itu melalui BPJS, tidak mahal. Jadi kalau misalnya ada sisa, otomatis keluarga sepakat sisa daripada bantuan terhadap mendiang almarhum untuk pengobatan akan kami serahkan ke negara melalui Baitul Mal untuk disumbangkan. Karena ingat, uang yang diberikan untuk pengobatan Dorce bukan itu harta warisan, tapi sumbangan untuk kesembuhan. Itu yang dibilang ganjal apa aja nih Bang? Ya? Yang dibilang ganjal apa aja nih? Ganjilnya begini, kita sudah berkoordinasi karena di media ini mereka kan etikanya bagus nih. Kita siap untuk menjumpai keluarga yang mengaku keluarga Dorce. Tapi kita melalui konfirmasi mereka selalu bilang tunggu panggilan notaris, tunggu panggilan notaris. Saya tanya siapa notarisnya? Secara hukum dibenarkan itu tidak. Jadi ada indikasi, wajar toh kita mengalami ini indikasi kecurangan. Dari mana cerita orang harta warisan harus nunggu 41 bulan kemudian? Itu pemberitaan tadi pagi saya dengar. Akan dibuka 1 atau 2 bulan lagi. Itu nggak wajar. Jadi secara etik dia menyampaikan itu akan saya laporkan ke Dewan Kehormatan. Oke Bang, dasarnya apa sih Bang? Mengingatkan ini polemik keluarga ya, polemik ribut. Akarnya ini kan dari harta warisan ya Bang, habis itu merembet ke sebuah masalah-masalah gitu. Nah, sampai akhirnya keluarga kandung dari mendiang Dorce Gamalmas akhirnya buka suara terus juga speak up ke publik gitu Bang. Kenapa tidak menyelesaikan ini secara kekeluargaan gitu, dan juga mungkin tanpa di sepengetahuan publik, karena mengingat ini juga kalau direbutkan ini sama aja kita bicara aib gitu di dalam keluarganya Dorce gitu Bang. Ya, sebenarnya keluarga sangat memahami itu dan memahami hukum Islam. Kenapa? Ini sebenarnya tidak perlu orang lain tahu. Tapi awal cerita gara-gara seorang pengacara menyatakan ada wasiat. Itu dibuka 40 hari. Itulah timbul polemiknya. Kalau kita secara hukum Islam, kalau bisa segerakanlah bagi. Kalau ada, kalau tidak ada jangan cerita, kan begitu. Jadi yang kita maklumi sekarang ini apa? Keluarga ini sebenarnya lapang dada mengingat ini. Kalau misalnya ada harta, silakan secara hukum Islam. Kalau tidak ada, selesaikan hutang-hutangnya. Dan mereka siap. Apabila ada hutang-hutang mereka, ahli waris siap untuk menanggulanginya sepanjang mereka berkemampuan. Bang, tapi menurut informasi dari klien Abang gitu, saudara kandung dari mendiang Dorce gitu, sebenarnya memang warisan ini ada atau enggak gitu, sampai akhirnya ini menjadi sebuah rebutan dan tidak jelas gitu Bang, ada fisiknya atau enggak gitu. Baik, pada tanggal 11 November 2021, di saat itu ada si email pengacara itu datang. Pada saat itu ada Ibu Mendiang, ada Ibu Elita, dan ada beberapa orang. Di situ memang disampaikan ada beberapa harta yang akan dibagi. Di situlah timbul mengetahui itu ada wasiat dan belum dibagi. Dan pembagiannya ini kita belum tahu. Walaupun sebenarnya anak-anak angkat ini sudah tahu pada saat itu karena sudah ada pembicaraan. Yang jadi lucunya begini, kapan seorang pengacara bisa mewakili selaku untuk mengurus wasiat? Wasiat itu seharusnya
dia datang ke notaris, kalau dia sakit, notaris yang datang. Tapi harus diserahkan bukti saksi. Saksinya juga pun ada dari kalangan keluarga, bukan orang lain, supaya transparansi. Kenyataannya nol. Malah kita dibola-bola seolah-olah kita ini merebut harta. Tidak. Malah segala sesuatu donasi yang sudah diberikan Subhan itu akan ada sisa yang akan dikembalikan negara melalui Baitul Mal. Itu pesan daripada keluarga almarhum Gus Dur. Nah, tapi dari